Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Hendri. Di kesempatan kali ini saya akan kembali memandu anak-anak sekalian untuk belajar via daring atau via online. Nah, tidak masalah kita belajar via daring, kita belajar via online tidak masalah. Yang terpenting adalah semangat kita tidak boleh surut. Kemudian kita juga harus tetap termotivasi untuk terus belajar dan menggapai cita-cita yang telah kita harapkan sejak saat ini ya teman-teman ya, anak-anak semuanya. Jadi silakan bersemangat belajar, kita capai cita-cita bersama untuk kalian. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Tentu saya, Bapak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, kalian tetap sehat-sehat walafiat, walaupun kita sama-sama sedang dalam masa pandemi, kita harus di rumah saja ya. Walaupun kita tetap di rumah, kita tetap harus jaga kesehatan, kita harus atur pola aktivitas kita, mulai dari olahraga, makan, istirahat, dan lain sebagainya. Kita tetap harus atur supaya kita bisa tetap sehat ya anak-anak ya, begitu. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita awali dengan doa terlebih dahulu, sehingga segala apapun yang kita laksanakan pada saat ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran, dan istilahnya kita juga diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk itu marilah kita berdoa. Untuk berdoa kali ini Pak Hendri yang akan pimpin, maka dari itu silakan anak-anak menyesuaikan diri berdasarkan dengan sikap doa. Silakan anak-anak sesuaikan dengan caranya masing-masing. Bapak akan pimpin dengan iman Bapak, cara Bapak berdoa. Untuk itu silakan kita akan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai anak-anak. Setelah kita berdoa, harapannya segala apa yang kita doakan, segala hal yang kita harapkan dari Tuhan dapat dikabulkan, sehingga kita bisa selalu melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita dapat mendapatkan keberkahannya, gitu ya anak-anak ya. Baik, sebelum akhirnya kita memulai kegiatan kita pada kali ini, sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Caranya adalah silakan anak-anak yang sudah stay di YouTube ini, silakan untuk mengisikan nama lengkap dan juga nomor absen di kolom komentar yang telah tertera di bawah ini ya anak-anak. Silakan diisikan nama lengkap dan juga nomor absen. Nah, jadi melalui kolom komentar ini nanti Bapak akan mengecek siapa saja yang sudah mengakses video ini, sehingga Bapak tahu siapa yang sudah belajar dan mana yang belum, supaya Bapak tetap bisa memantau kalian, gitu ya anak-anak ya. Jadi silahkan diisikan nama lengkap dan nomor absennya di bawah ini, kolom komentar di bawah ini. Bapak berikan waktu. Jika sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan untuk pembelajaran kita pada kali ini ya anak-anak ya. Baik, jika sudah, maka pertama Bapak akan menyampaikan beberapa hal, menyampaikan pesan kepada anak-anak semuanya. Jadi selama ini, selama 3 bulan 4 bulan belakang, kita sedang menjalani masa dimana adalah masa pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, di masa pandemi kali ini kita diminta harus tetap di rumah saja, dan kita hanya boleh keluar apabila itu keperluannya sangat mendesak. Bisa jadi adalah keperluan untuk memberi kebutuhan pokok, keperluan untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin harus bertemu secara langsung di luar rumah. Nah, itu makanya kita
harus segera keluar rumah. Nah itu tetap harus disesuaikan juga dengan bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan. Nah bila memang tidak perlu-perlu banget, tidak perlu-perlu sekali untuk kita keluar rumah, tidak perlu keluar rumah, kita di rumah saja, kita jalankan aktivitas yang positif di rumah kita masing-masing, seperti itu. Nah bagi yang terpaksa akan keluar rumah, maka saya sampaikan bahwa perlunya kita tetap mentaati protokol kesehatan yang telah dihimbau langsung oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Nah hal ini kita paling tidak bisa menggunakan masker ya anak-anak ya, menggunakan masker saat kita sebelum keluar rumah. Jadi kita dari rumah sudah memakai masker, sehingga ketika kita sudah di luar ruangan, sudah di luar rumah kita sudah pastikan kita sudah memakai masker ya anak-anak ya. Nah selain itu anak-anak juga kita semua juga diminta untuk selalu bercuci tangan menggunakan sabun, pakai sabun atau cuci tangan biasa, tapi memang harus menggunakan sabun ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sebelum keluar atau sebelum beraktivitas ataupun sesudah beraktivitas, silakan cuci tangan, kedua tangan menggunakan sabun, atau anak-anak juga dapat membawa atau menyiapkan hand sanitizer. Jadi ketika anak-anak ingin memegang suatu objek barang, tidak perlu khawatir, karena dengan kalian sudah cuci tangan, dengan kalian sudah menggunakan hand sanitizer, maka tangan Anda sudah steril. Nah setelah Anda melakukan kontak atau sentuhan dengan barang-barang yang ada di luar, nah itu penting sekali kemudian kita juga cuci tangan kembali. Kita juga perlu cuci tangan kembali pakai sabun dan atau pakai hand sanitizer, seperti itu anak-anak ya. Ini perlu diingat dan perlu dilakukan supaya kita sama-sama dalam kondisi sehat dan kondisi tetap baik-baik saja. Kita putus rantai penularan COVID-19 supaya Indonesia segera bisa kembali kepada masa di mana kita hidup seperti biasa gitu ya anak-anak ya. Ya, walaupun memang kita nanti pada akhirnya corona ini hilang, corona ini sirna, tapi anak-anak juga tetap harus jaga kebersihan ya. Bukan berarti kemudian jadi alah luweh, dalam bahasa Jawa alah luweh atau sembarangan gitu. Jadi tetap kita jalankan protokol kesehatan sampai kapanpun, sampai kita datang di masa yang mungkin nanti akan berbeda untuk saat ini, seperti itu ya anak-anak ya. Nah kemudian di dalam masa pandemi seperti ini banyak himbauan seperti halnya dari pemerintah, biasanya melalui televisi, melalui media sosial yang ada di handphone anak-anak sekalian, ada di Instagram, yang ada di Facebook, YouTube, kemudian di WhatsApp. Nah itu biasanya akan banyak himbauan-himbauan untuk kita di rumah saja, bahkan ada hashtagnya ya, di rumah saja. Nah itu bukan tanpa alasan, anak-anak itu untuk mencegah atau memutus rantai penularan COVID-19. Nah selama kita di rumah saja, tentu kita harus tetap menjalankan aktivitas dengan sesuai dengan yang seharusnya kita kerjakan. Ya diantaranya kita tetap harus menjaga kerukunan dengan anggota keluarga ataupun anggota lingkungan atau rukun tetangga RT. Kita juga harus menjalin namanya sosialisasi, komunikasi antar sesama, walaupun itu biasanya akan ada sebuah wahana, sebuah grup WhatsApp gitu. Nah tetap kita jalin komunikasi, jalin kerukunan. Kita juga bisa saling membantu, donasi untuk bagi warga atau tetangga kita yang membutuhkan, sedangkan kita merasa lebih, nah kita bisa membantu mereka, kita bisa sumbangkan sesuatu kepada mereka, tidak harus uang, bahkan kita hibur mereka, kita berikan penghiburan kepada mereka, itu juga sudah merupakan sumbangan dari kita. Nah yang penting kita tetap bersyukur dan kita berbagi kepada orang lain, begitu ya anak-anak ya. Nah maka dari itu kita juga perlu mengingatkan anggota keluarga, jangan sampai kita melihat yang jauh tapi kita tidak memandang atau tidak memperhatikan anggota keluarga kita sendiri. Nah kita harus saling mengingatkan nih sama anggota keluarga, entah itu ayah, entah itu ibu, kakak, kemudian Pak D, Bude dan lain sebagainya. Saling mengingatkan, selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan. Jadi keluar rumah pakai masker Pak, kalau ke
nanti kakaknya mau keluar, kak pakai masker kak, jangan lupa cuci tangan juga. Nah itu saling mengingatkan satu sama lain sehingga kerukunan antar keluarga tetap terjalin ya anak-anak ya. Nah untuk itu untuk tema pembelajaran pada ini sesuai dengan pandemi yang saat ini secara global terjadi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia semuanya terdampak virus corona ini. Maka dari itu untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi ya anak-anak ya. Globalisasi, kemudian untuk subtemanya adalah globalisasi dan cinta tanah air ya, cinta tanah air. Jadi kita akan belajar mengenai globalisasi secara global, secara luas, secara mendunia, tetapi kita juga perlu cinta tanah air seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk itu kita bisa langsung mulai kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu silakan dipersiapkan seluruh alat-alat tulis, alat-alat yang kita butuhkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, alat-alat yang dipersiapkan silakan tergantung kebutuhan anak-anak sekalian. Namun yang terpenting anak-anak tidak boleh lupa menyiapkan LKPD yang sudah Bapak bagikan melalui Google Classroom. Nah di Google Classroom sebelumnya Bapak sudah meng-share mengenai LKPD. Nah silakan anak-anak boleh di print out atau boleh ditulis ulang di dalam sebuah kertas. Nah itu serah anak-anak mau bagaimana. Nah yang terpenting untuk saat ini kalian harus sudah siap menggunakan LKPD untuk mengikuti kegiatan kita pada kali ini ya anak-anak ya. Jadi silahkan dipersiapkan semuanya. Nah jika semuanya dirasa sudah siap, saya tanya dulu kepada anak-anak apakah kalian siap belajar. Jika kalian siap belajar silahkan di komen di kolom di bawah ini, di kolom saja, di komen saja saya katakan siap semangat gitu ya. Tulis saja siap semangat di dalam kolom komentar di bawah ini, tulis saja ya. Untuk itu kita bisa lanjutkan ke langkah pembelajaran kita yang pertama. Nah anak-anak semuanya perlu Bapak tanyakan kepada kalian. Tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kita hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Nah mungkin setiap orang akan berbeda apa yang dirasakan selama berada di rumah saja, selama kita hidup di masa pandemi. Nah kira-kira nih anak-anak rasanya kalian gimana sih, rasanya kalian selama ini di masa pandemi ini? Kita tidak bisa ketemu teman secara langsung, kita tidak bisa berjumpa di sekolah secara langsung tatap muka face to face, kita hanya bisa berjumpa melalui virtual daring seperti ini anak-anak ya. Tapi tidak apa-apa, ini karena memang ini harus dilakukan ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi bagaimana rasanya boleh dijawab sekarang atau boleh dituliskan di kolom komentar ya anak-anak. Kolom komentar yang tersedia ini adalah untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang terlontar saat Bapak menjelaskan di dalam video ini, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi silakan boleh dijawab sendiri, jawab di dalam hati rasanya gimana ya, bukan dalam hati tapi disampaikan melalui kolom komentar. Nah silakan anak-anak rasanya gimana ya. Bapak berikan waktu 10 kali hitungan, jadi silakan ditulis. Jadi manfaatkan waktunya untuk menuliskan rasanya. Silakan ungkapkan, ekspresikan diri kalian bagaimana rasanya kalian hidup di masa pandemi seperti ini. Silakan tulis. Baik anak-anak, apabila anak-anak sudah selesai menuliskan jawabannya di kolom komentar, untuk selanjutnya nih mungkin Bapak sedikit ingin menerka jawaban dari anak-anak. Mungkin jawaban anak-anak ada yang mengatakan sedih, nggak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa bermain dengan teman-teman secara langsung, tidak bisa belajar bersama di sekolah, kemudian tidak bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di luar rumah. Nah pasti lebih banyak lagi jawaban dari anak-anak. Nah kemungkinan memang benar terjadinya seperti itu. Jadi hal ini tentunya kita perlu tahu bahwa sebenarnya corona ini sebenarnya dari mana sih? Karena kita tahu sebelum terjadi di Indonesia itu kan sebelumnya sudah pernah terjadi di luar Indonesia. Nah kira-kira dari mana saja anak-anak? Siapa tahu nih anak-anak tahu asal kasus pertama corona ini sebenarnya dari mana, seperti itu. Nah jika anak-anak tahu boleh silakan juga sekarang tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, tuliskan saja. Nah oke, saya tunggu 10 detik
10 detik, saya tunggu 10 detik. Silahkan diisikan di dalam kolom komentar ini, silahkan. Saya tunggu 10 detik. Oke. Oke, sudah ya. Sudah 10 detik. Nah, maka dari itu silakan dari jawaban itu kemungkinan ada yang menjawab itu berasal dari kalau Bapak yang cari di Google itu sebenarnya virus corona ini berasalnya dari kota Wuhan, itu salah satu kota yang berada di negara Cina. Nah, itu adalah kasus pertama di mana orang terkena virus ini. Nah, untuk selanjutnya kenapa kok bisa sampai ke Indonesia? Kenapa virus itu bisa sampai ke Indonesia, dan sejarahnya bagaimana sih sejarahnya virus itu bisa masuk ke Indonesia? Nah, tentunya kita perlu tahu itu. Nah, untuk itu Bapak akan menunjukkan nih artikel yang artikel ini akan berisi tentang sejarah kasus COVID-19 ini pertama di Indonesia. Jadi anak-anak perlu ketahui, jadi kapan, kemudian di mana terjadinya, itu silakan anak-anak baca di artikel ini, akan muncul. Nah, ini artikelnya. Nah, dari artikel ini anak-anak tentunya juga dapat membaca, dan jangan khawatir, artikel ini juga sudah Bapak kirim di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa sambil membuka dokumennya, silakan dokumen artikelnya dibuka, kemudian diperhatikan, dibaca artikelnya ya anak-anak ya. Nah, itu dari judulnya sudah kalian ketahui, yaitu teks sejarah tentang COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk itu berkaitan dengan teks ini tentunya kita harus cari tahu. Tadi kan kita bertanya-tanya ya, sebenarnya kasus pertama di Indonesia itu kapan, kemudian terjadinya di mana, kita kan perlu tahu. Nah, untuk itu kita perlu baca dari awal sampai dengan akhir, kita pahami teks ini sama-sama ya anak-anak ya, kita pahami, kemudian kita coba gali informasi yang tentunya sangat kita butuhkan, informasi-informasi penting yang sangat kita butuhkan. Nah, lalu kira-kira bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan informasi dari teks ini, informasi yang penting dari teks ini? Bagaimana caranya? Mungkin ada dari kalian yang sudah tahu. Nah, jika kalian sudah tahu bagaimana caranya kita menggali informasi penting yang ada di dalam suatu teks, khususnya untuk teks berikut ini, nah, silakan anak-anak untuk tuliskan jawaban anak-anak di dalam LKPD yang sudah disiapkan di bagian kegiatan 1. Nah, di bagian kegiatan 1 ini silakan anak-anak isikan kira-kira unsur apa saja sih unsurnya yang perlu kita buat supaya kita bisa mendapatkan informasi, dapat menggali informasi penting dari teks mengenai sejarah COVID-19 di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Jadi silakan dituliskan di LKPD kalian. Untuk itu teman-teman, anak-anak semuanya bisa mempause video ini. Apabila anak-anak sudah selesai mengisinya, anak-anak boleh kembali play videonya. Begitu ya anak-anak, dalam hitungan ke 1, 2, dan 3 silahkan pause video ini. Ya, baik anak-anak, apakah anak-anak semuanya sudah selesai dalam menuliskan jawabannya? Kira-kira apa saja unsur-unsur untuk kita menggali sebuah teks agar kita mendapatkan informasi penting? Kira-kira apa aja? Bapak berikan bocoran. Itu ada 6 unsur anak-anak, ada 6 unsur. Nah, itu biasanya ada yang menyebutnya pakai bahasa Inggris, ada yang menyebutnya pakai bahasa Indonesia. Nah, singkatannya itu ada yang mengatakan 5W1H, 5W plus 1H. Ada juga yang mengatakan adik Simba. Nah, dari itu kira-kira kalian sudah tahu apa saja ke-6 unsur ini. Nah, semoga ke-6 unsur ini sudah benar ya, sudah kalian tuliskan di dalam LKPD kalian bagian kegiatan 1. Nah, untuk itu Bapak minta untuk dari ke-6 unsur ini, sekarang anak-anak perhatikan teks sejarah tadi. Teksnya nanti diperhatikan, dibaca, dipahami. Kemudian silakan anak-anak membuat 6 buah pertanyaan. Nah, tadi kan ada 6 unsur nih, 6 unsur untuk menggali informasi.
yang sangat penting dari suatu teks. Nah, setiap satu unsur itu dibuat satu pertanyaan. Nah, dari keenam unsur ini berarti nanti akan ada 6 pertanyaan. Ya, kalian buat 6 pertanyaan. Ya, satu unsur satu pertanyaan. Nah, jadi nanti akan ada 6 pertanyaan. Begitu ya anak-anak. Silahkan dibuat pertanyaannya sesuai dengan keenam unsur ini. Nah, sekarang anak-anak juga boleh kembali mempause video ini. Apabila sudah selesai, kembali di play anak-anak ya, untuk kita bisa melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Untuk itu dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan di pause. Baik anak-anak, sekiranya mungkin anak-anak sudah selesai menuliskan keenam pertanyaannya ya. Untuk itu anak-anak bisa melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Nah, setelah anak-anak menuliskan 6 buah pertanyaan dari 6 unsur dari kegiatan 1 tadi, nah sekarang kita masuk ke kegiatan 3 anak-anak, kegiatan yang ketiga. Nah, jadi kegiatan ketiga ini aktivitasnya adalah kita menjawab pertanyaan. Nah, dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi, yang ada di kegiatan 2, pertanyaan tadi sudah dibuat di kegiatan 2, sekarang kita jawab sendiri. Kita buat pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri di kegiatan 3. Nah, silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan kegiatan 2 di kolom LKPD kalian di bagian kegiatan yang ketiga. Silakan dijawab dan carilah informasi berdasarkan dengan yang ada di dalam teks yang sudah Bapak kirim. Teks tentang sejarah COVID-19 di Indonesia ya. Silakan dari keenam unsur itu silakan dicari. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan seperti ya, silahkan ditulis. Kalian juga boleh mempause video ini. Apabila memang sudah selesai, boleh di play kembali. Untuk itu dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan pause video ini. Baik anak-anak semuanya, Bapak harap setelah kalian sudah memplay kembali video ini, berarti kalian semua sudah menyelesaikan kegiatan 1, 2, dan 3 ya anak-anak ya. Nah, untuk itu kita bisa kembali lanjut kepada kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, sebelumnya dari kegiatan yang pertama kita sudah menuliskan mengenai 6 unsur untuk menggali informasi dalam suatu teks. Kemudian di kegiatan 2 kita sudah membuat pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai penggali informasi, dan akhirnya di kegiatan ketiga kita bisa mendapatkan informasi dengan menjawab pertanyaan di kegiatan kedua. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat di kegiatan yang ketiga, nah silakan anak-anak sekarang dipahami kembali dari jawaban itu, informasi-informasi yang telah didapat di kegiatan ketiga itu. Nah, untuk selanjutnya adalah anak-anak akan melakukan kegiatan keempat. Nah, apa itu kegiatan keempat? Kegiatan keempat aktivitasnya adalah kalian membuat video presentasi berkenaan dengan kalian menjelaskan kegiatan 1, 2, dan 3. Nah, jadi nanti konten videonya adalah kalian akan presentasi, kalian akan menjelaskan mengenai hasil penggalian informasi yang telah kalian lakukan berdasarkan dengan teks sejarah COVID-19 ini di Indonesia. Nah, jadi silakan dibuat video presentasinya dan boleh kalian kerjakan setelah ini berakhir, setelah pembelajaran ini berakhir. Namun juga Bapak tidak akan melarang kalian untuk mengerjakannya saat ini juga. Kalian kalau ingin mengerjakan saat ini juga boleh di pause videonya, kalian buat videonya, kemudian kembali di play. Namun Bapak sarankan untuk saat ini kalian tetap mengikuti terlebih dahulu. Nanti kalian akan buat videonya, video presentasinya nanti di akhir setelah semuanya selesai. Semua pembelajaran kali ini selesai, itu ya anak-anak ya. Jadi untuk itu bisa Bapak lanjutkan. Nah, setelah kalian nanti buat video presentasi, silakan dikirimkan videonya kepada Bapak bisa via WhatsApp. Apabila memang tidak bisa dikirimkan via WhatsApp, maka nanti dikirimkan via email. Nah, nanti akan Bapak informasikan mengenai pengiriman dari video presentasi dari kalian, begitu ya anak-anak ya. Untuk itu silahkan nanti dibuat sebaik mungkin supaya Bapak bisa tertarik, excited untuk melihat video presentasi kalian. Nah, untuk itu Bapak bisa lanjutkan terlebih dahulu. Jadi begini anak-anak, setelah kita sudah menggali informasi berkaitan dengan sejarah COVID-19 di Indonesia, tentunya kita juga perlu tahu sebenarnya
uh, selama 3 bulan 4 bulan ini hal apa sih yang perlu kita lakukan di masa pandemi ini, kira-kira hal yang apa. Nah ya memang kemungkinan yang hal perlu kita lakukan adalah bersifat positif atau bersifat yang baik, atau setidaknya tidak merugikan orang lain. Nah lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif dan baik? Karena kita tahu selama ini ketika di masa pandemi tentu akan ada orang yang berbuat positif ataupun negatif. Kita berharapnya bisa melakukan hal yang positif, hal yang baik, hal yang dapat bermanfaat bagi kita dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk hal-hal yang bersifat negatif, bersifat tidak baik, buruk, kemudian merugikan orang lain, itu kita tinggalkan. Sebisa mungkin kita tinggalkan ya, harus ditinggalkan. Nah untuk itu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita melakukan hal yang positif? Nah jadi perlu kita ketahui bahwa kita hidup di mana? Indonesia ya. Kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini tentunya punya dasar, punya pedoman. Nah ada yang tahu kira-kira dasar negara Indonesia itu apa? Ya harus tahu. Kalian sudah kelas 6 masa tidak tahu dasar negara kita? Tentu dasar negara kita adalah Pancasila. Nah Pancasila ini kan sudah jelas ya, panca atau 5, sila itu sila atau nilai. Nah jadi ada 5 nilai atau 5 sila. Nah dari kelima sila itu kira-kira kalian masih hafal kah? Harus hafal ya, jangan sampai kalah dengan video viral yang pernah itu anak kecil belum sekolah atau mungkin masih TK itu ya yang masih sudah hafal Pancasila. Kalian jangan sampai kalah, kalian harus tetap hafal Pancasila. Namun kalau kalian tidak hanya menghafal, kalian harus bisa mengamalkan Pancasila ini ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita berlanjut ke bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, lebih baiknya silakan direview kembali, diingat-ingat kembali sila Pancasila. Nah silakan kalian tuliskan jawaban kalian dengan jujur, tanpa kalian membuka atau mencari tahu di Google atau dimanapun itu, atau bertanya ke orang lain. Jangan, kalian kerjakan dengan jujur sesuai dengan yang kalian ingat ya, sesuai yang dengan kalian ingat. Saya ulangi Bapak ya, silahkan dituliskan di dalam LKPD kalian, di dalam kegiatan kelima, silahkan dituliskan 5 Pancasila, ditulis dengan jujur tanpa boleh bertanya, mencari tahu di Google atau dimanapun. Pokoknya itu yang kalian ingat saja ya, silahkan dituliskan. Untuk itu anak-anak bisa kembali mempause video ini. Apabila sudah selesai, anak-anak bisa kembali tekan play dan kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk itu dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan di pause. Baik anak-anak, saya rasa kalian sudah selesai ya menuliskan kelima Pancasila yang kelima sila Pancasila yang sudah Bapak minta. Jadi kita bisa lanjutkan kepada aktivitas kita yang berikutnya. Jangan lupa ya, tadi kalian nggak boleh minta jawaban kepada orang lain, nggak boleh tanya, nggak boleh cari di Google. Jadi kalian harus jujur. Seingat kalian Pancasila itu apa saja ya. Oke, itu Bapak tekankan. Jadi nanti Bapak akan lihat bagaimana kalian hafal sih Pancasila itu, karena kan penting banget, penting sekali kita bisa tahu mengenai kelima dari sila Pancasila, begitu ya anak-anaknya. Nah untuk itu Bapak lanjutkan dari kelima sila yang sudah kalian tuliskan. Untuk saat ini kita akan kembali membahas mengenai kelima sila ini. Sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, di semester sebelumnya, kalian tentunya juga sudah belajar mengenai sila-sila dari sila Pancasila ini. Nah untuk itu sekarang kita juga kembali pelajari lagi sila-sila yang ada di dalam Pancasila, karena saat ini kita sedang hidup di masa pandemi ini. Kita semua hidup dalam hal yang sama, kita rasakan hal yang sama, kita juga sama-sama susah, kita sama-sama tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk itu kita akan bahas sila yang keberapa kira-kira yuk, karena kita sama-sama. Jadi kalau sama itu biasanya adil. Nah kan sudah ketahuan, berarti jawabannya adalah kita akan membahas sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah oke, dari sila kelima Pancasila ini kita akan coba kita
kita review, coba kita kembali jelaskan, kita pahami bagaimana sila kelima Pancasila ini berjalan di Indonesia. Nah, kita pelajari dulu dari hal yang paling sederhana, dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini. Tentunya anak-anak sudah bisa memahami dari kalimat yang ada di sila ini, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah pasti ini adalah soal keadilan. Nah, untuk itu silakan anak-anak bisa sebutkan minimal 3 sikap atau perbuatan kita atau hal yang bisa kita lakuin tetapi itu berhubungan erat dengan sila kelima Pancasila. Jadi silakan anak-anak tuliskan minimal 3. Jadi boleh 3, boleh lebih, yang penting tidak kurang dari 3 ya anak-anak ya. Silakan dituliskan hal-hal yang sikap ataupun perilaku kita yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Silahkan dituliskan di kolom kegiatan 6 ya anak-anak ya. Di kolom kegiatan 6 di LKPD kalian silahkan dituliskan. Kalian boleh mempause video ini terlebih dahulu, apabila sudah selesai kembali ditekan play. Nah, untuk itu silahkan dalam hitungan ke 1, 2, 3 pause video ini. Baik anak-anak, sekiranya mungkin kalian sudah selesai di bagian kegiatan 6 ya di dalam LKPD kalian. Untuk itu kita bisa kembali lanjutkan kepada kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, di kegiatan 6 ini kalian sudah menuliskan nih 3 sikap, contoh sikap yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu dari tiga contoh sikap ini Bapak minta kalian menjelaskan kira-kira mengapa, alasannya apa, kenapa ini bisa sesuai dengan sila kelima. Jadi silakan dijelaskan kenapa dari dijelaskan satu-satu. Jadi ketiga ini kenapa kok bisa sesuai dengan sila kelima. Nah, itu silakan jelaskan sesuai dengan pendapat kalian. Silakan keluarkan ide gagasan kalian tentang hal ini. Silakan argumentasikan kenapa 3 hal yang kalian sebutkan tadi sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, untuk itu kalian bisa tuliskan di dalam kegiatan nomor 7 yang ada di dalam LKPD kalian. Nah, apabila kalian sudah paham, kalian bisa mempause video ini terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, kembali di play. Nah, untuk itu dalam hitungan ke 1, 2, 3 silahkan untuk di pause video ini. Baik anak-anak, sekiranya mungkin kalian sudah selesai ya untuk menjawab kegiatan 7. Jadi kalian sudah menuliskan alasan mengapa kalian mencantumkan 3 sikap yang ada di kegiatan 6 itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, untuk itu setelah kalian sudah selesai di tahap kegiatan 7 ini, kita akan lanjutkan kepada tahap yang selanjutnya. Untuk tahap yang ke-8 ini kita akan belajar, kita akan lakukan aktivitas di mana kita akan membuat sebuah cerita. Nah, kita akan membuat teks cerita. Ceritanya adalah cerita pendek. Jadi silakan kalian buat cerita pendek yang kontennya atau yang isinya adalah berkaitan dengan kegiatan yang ke-6 dan ke-7. Nah, tadi di kegiatan ke-6 dan ke-7 kalian sudah menuliskan 3 sikap ya. 3 sikap yang sesuai dengan sila kelima. Untuk itu, silakan kalian buat teks cerita yang ada hubungannya dengan bagaimana kalian menceritakan seseorang atau menceritakan diri kalian sendiri, tapi ada kaitannya dengan sila kelima Pancasila dan juga ada kaitannya dengan kegiatan 6 dan 7 yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, seperti itu. Apabila kalian sudah merasa paham, kalian bisa tuliskan teks cerita kalian di kolom LKPD bagian kegiatan ke-8. Di bagian kegiatan ke-8 ini silahkan dituliskan teks ceritanya. Nah, setelah kalian selesai menuliskan teks ini, silahkan kalian kembali memplay video ini. Jadi untuk saat ini kalian boleh mempause dulu, tetapi perlu Bapak sampaikan bahwa ini sudah sampai dengan di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, karena setelah kegiatan 8 ini, setelah kalian menuliskan teks cerita ini, kita akan langsung ke kegiatan yang ke-9. Nah, dimana kegiatan ke-9 ini adalah kegiatan yang dimana kalian akan membuat proyek berupa video kembali. Nah,
tadi di kegiatan keempat kalian sudah membuat video tentang presentasi kalian mengenai penggalian informasi. Nah, untuk yang kegiatan 9 ini kalian akan membuat video yang berisi atau berkonten kalian menceritakan teks cerita yang telah kalian buat. Nah, bisa berupa storytelling, bisa berupa cerita yang kalian padukan dengan media-media tertentu. Silakan kalian buat sekreatif mungkin bagaimana kalian membuat video kalian menceritakan teks cerita ini. Nah, kalian juga bisa minta bantuan nih oleh orang-orang yang ada di sekitar rumah kalian untuk istilahnya saling bekerja sama. Bagaimana kalian menceritakan teks yang kalian buat di dalam sebuah video. Nah, setelah itu nanti videonya silakan boleh dikirimkan ke Bapak, bisa melalui WhatsApp. Apabila memang tidak cukup, tidak bisa dikirim melalui WhatsApp, kalian bisa dikirim melalui email atau Google Drive dan lain sebagainya. Nanti kalian kirimkan video itu dan Bapak akan melihat. Bapak akan sangat menunggu sekali hasil dari buatan video kalian, karena ini Bapak sangat excited, Bapak sangat menunggu, sangat tertarik untuk segera melihat video-video yang kalian buat. Pasti kalian kreatif, kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang kreatif, inovatif. Jadi silakan buat videonya yang sebaik mungkin ya anak-anak ya. Untuk itu kita sudah sampai di dalam kegiatan yang terakhir. Jangan lupa kegiatan ke-8 kalian membuat teks cerita, dituliskan di dalam LKPD kegiatan 8. Kemudian kegiatan 9 kalian membuat video kalian menceritakan cerita itu tadi, cerita yang ada di kegiatan ke-8. Nah, untuk itu kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita kali ini. Untuk itu kita bisa ulas kembali, kita review mengenai apa yang sudah kita lakukan selama dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 9 ini. Untuk itu kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana kita mempelajari masa dimana kita sedang hidup di masa pandemi seperti ini. Kita sudah belajar bagaimana kita tahu sejarahnya COVID-19 ini terjadi pertama kali di Indonesia. Nah, apabila anak-anak merasa belum cukup, saya masih ingin pelajari hal lain, saya mungkin akan pelajari sejarahnya yang ada di dunia. Silakan anak-anak boleh sekali mencari tahu di laman yang terpercaya, di sumber-sumber terpercaya yang ada di Google. Silakan dicari sejarah mengenai terjadinya COVID di dunia atau di negara yang mana, serah kalian cari sendiri. Kalian usahakan untuk mendapatkan info yang lebih banyak lagi, dan yang terpenting kalian sudah cukup tahu mengenai sejarah COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia ini. Nah, untuk itu kalian juga sudah paham, Bapak harapkan kalian sudah paham hal-hal yang perlu kalian lakukan selama pandemi ini harus apa saja. Bapak sudah sampaikan banyak hal tadi, silahkan itu dilakukan, setelah itu diterapkan, termasuk juga dengan tiga sikap yang kalian tuliskan tadi juga sekarang bisa kalian laksanakan, bisa kalian lakukan. Bukan hanya kalian tuliskan saja, tapi ini juga bisa menjadi pedoman buat kalian untuk kalian bisa melaksanakan suatu saat nanti. Begitu ya anak-anak ya. Untuk itu kembali Bapak ingatkan untuk LKPD silahkan dilengkapi mulai dari kegiatan 1 sampai dengan 9. Nah, untuk kegiatan 4 dan 9 itu berupa video, dikirimkan melalui WhatsApp ataupun email. Nanti akan Bapak informasikan lebih lanjut. Nah, untuk bagian 1 sampai 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 itu kegiatannya silahkan dilengkapi, silahkan ditulis secara lengkap. Jadi harapannya tidak ada yang terlewatkan ya anak-anak ya. Itu akan Bapak lihat itu sebagai bukti nanti kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jadi Bapak akan selalu pantau itu dan Bapak pasti akan berikan feedback atau balikan baik kepada kalian semua. Nah, untuk itu kita bisa akhiri kegiatan kita pada kali ini. Kita sekarang perlu kembali bersama-sama mengingatkan satu sama lain untuk kita saling jaga kesehatan, kita saling jaga kebersihan supaya kita bisa tetap baik-baik saja. Apalagi ini di masa pandemi semuanya harus serba bersih, harus serba sehat anak-anak ya. Saya harapkan kalian tetap sehat selalu begitu anak-anak. Nah, untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah bekerja sama, sudah berpartisipasi aktif. Walaupun Bapak tidak bisa lihat langsung kalian bagaimana berpartisipasi, tetapi Bapak sangat berterima kasih kepada kalian sudah mengerjakan
sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah tersusun di dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu Bapak juga mengucapkan terima kasih apabila anak-anak sudah mendapatkan hal-hal yang perlu kalian dapatkan. Apabila ada hal yang tidak perlu kalian terima dari saya, dari Pak Hendri, tidak perlu diterima. Jadi Bapak harapkan kalian hanya akan mengambil hal-hal yang positif saja, begitu anak-anak ya. Untuk itu kita bisa akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita bisa segera akhiri dengan doa, karena di awal tadi kita sudah awali dengan doa. Nah, untuk itu untuk doa penutup ini juga akan Bapak pimpin, karena di awal sudah Bapak pimpin. Untuk saat ini akan kembali Bapak pimpin. Untuk doa ini kembali akan saya minta kepada anak-anak semuanya untuk semuanya bersikap doa ya anak-anak ya. Silakan menyesuaikan diri. Untuk itu Bapak akan memulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai anak-anak. Untuk itu Bapak mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada anak-anak sekalian. Bapak mohon maaf apabila selama Bapak memandu kalian selama pembelajaran kali ini banyak kekurangan, banyak kata-kata Bapak yang mungkin tidak kalian bisa dengarkan dengan jelas. Untuk itu Bapak mohon maaf, dan untuk pertemuan kali ini dapat kita akhiri, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.